Gimana caranya kamu bisa masuk Cambridge? Well, ini adalah pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kamu kalau kamu kepikiran untuk kuliah di luar negeri. Cambridge adalah salah satu universitas terbaik di dunia, dan selain itu universitas yang didirikan tahun 1209 ini merupakan universitas tertua ketiga di dunia. List alumni yang pernah belajar di Cambridge juga banyak banget yang terkenal. Contoh kecilnya aja, King Charles, Robert Oppenheimer, Sir Isaac Newton, dan bahkan sampai Sylvia Plath. Selain itu, kultur di Cambridge juga, contohnya dengan adanya sistem college, itu benar-benar memberi experience yang berbeda dengan di tempat lain. Kalau kamu masuk Cambridge, you feel like you are being transported into another world. Aku pernah ngobrol sama seseorang yang S1-nya di Swiss dan S2-nya di Harvard, dan sekarang dia melanjutkan S3 di Cambridge. Dia bilang, there is really no other place like Cambridge. Tapi downside-nya adalah masuk ke sini susah banget. Kalau kalian mau masuk Cambridge, rate of acceptance-nya itu sekitar 18-20%. Yang berarti kalau ada 10 orang yang daftar, yang diterima itu kira-kira cuman 2 orang. Dan kalian bisa bayangin, orang-orang yang daftar juga top of the top, they are creme of the creme, dan kalian harus bersaing sama orang-orang kayak gitu. So, what's the deal? What is the trick that can make you get accepted to Cambridge? First, yang paling penting adalah kalian masuk dulu ke website jurusan yang kalian minati. Contohnya untuk jurusanku itu MPhil in Planning, Growth and Regeneration. Ini nama websitenya di postgraduate.study.cam.ac.uk. Kalian bisa mulai dengan baca terlebih dulu overview dari programnya itu sendiri. Di sini disebutkan kalau the MPhil in Planning, Growth and Regeneration is the flagship program at the University of Cambridge aiming to address issues of urban and regional planning and development. Dari situ jelas kalau ini adalah jurusan yang berhubungan dengan urban and regional planning. Selanjutnya kalian bisa baca juga bagian tentang course-nya sendiri. The course features a multidisciplinary approach which draws from urban and spatial planning, economics and geography with additional specialism in law, finance, and environmental policy. Nah, ini ngasih gambaran apa yang akan kalian pelajarin di jurusannya. Di sini mencakup urban and spatial planning, ekonomi, geografi, dengan minor tentang hukum, finance, dan environmental policy. Selanjutnya kalian bisa perhatiin target grupnya. The program is targeted at 2 groups of applicants. First, those who have finished a degree in a relevant discipline and aim to gain a better understanding of urban and regional planning and development. Second, practitioners, managers, and planners who have some work experience in relevant sectors and want to widen their current knowledge in the interdisciplinary environment of land economy. Berarti di sini kalian notice ada 2 macam aplikan yang mereka cari. Yang pertama, orang yang S1-nya nyambung dengan jurusan ini, dan yang kedua, orang yang punya pengalaman kerja. Di page ini juga ada section tentang open days. The postgraduate virtual open days usually take place at the end of October. Jadi kalau kalian mau dapat informasi yang lebih banyak lagi, kalian bisa ikut virtual open day-nya dengan cara sign up di postgraduate open day link ini. Selanjutnya kalian bisa lihat key information yang memberi kalian gambaran tentang studi yang akan kalian ambil. Pertama, info tentang waktu course-nya sendiri. Untuk PGR itu 10 bulan. Kedua, kalian bisa lihat kalau study mode-nya itu TAUT, yang berarti dia ada kelasnya. Jadi kalau di Cambridge itu ada 2 macam study mode. Yang pertama itu TAUT dan yang kedua research. Kalau research itu kalian sama sekali nggak kelas, kalian full riset, dan biasanya ini untuk mereka yang udah punya pengalaman riset sebelumnya. Kalau yang TAUT ini masih ada kelas, ujian, dan juga disertasi. Degree yang akan kalian dapetin adalah Master of Philosophy. Ini adalah departemennya atau fakultasnya, yaitu Land Economy, dan ini adalah deadline dari pendaftarannya sendiri. Jadi kalau kalian mau masuk Michaelmas, itu aplikasinya dibuka per 4 September dengan deadline per Januari tanggal 28. Course-nya sendiri dimulai di 1 Oktober. Funding deadline kalian harus perhatiin, ini berbeda sama deadline jurusan. Kalau funding deadline ini tentang scholarship dari Cambridge-nya sendiri. Jadi kalau tadi deadline untuk jurusannya itu di Januari
Januari 28. Untuk deadline fundingnya itu lebih cepat di Desember 3. Selanjutnya kalian bisa ngelihat modul apa aja yang ditawarin oleh jurusan ini. Di sini ada research method, dissertation, urban environmental planning, housing and regeneration, property development, dan spatial economics. Jadi nanti modul-modulnya kurang lebih adalah tentang ini. Terus kalian juga akan melihat gambaran dari perkuliahan yang kalian bisa expect. Yang pertama itu ada supervision, ada seminar dan classes, ada lecture atau kelas, small group teaching, poster and presentation, dan thought or research balance. Nah, lebih pentingnya lagi, kalian bisa lihat assessment. Assessment ini gimana caranya kalian dinilai. Poin terbesar dari MPhil itu yang dinilai dari disertasi. Disertasinya ini nggak boleh lebih dari 12.000 kata, dan kalian harus punya dosbing untuk ngerjainnya. Selain disertasi, kalian juga akan dinilai melalui esai yang merupakan ujian biasanya setiap akhir term, dan selain esai, kalian juga bisa jadi punya written examination atau ujian tertulis, bisa 2 jam atau bahkan 5 jam. Kedua adalah requirement-nya. Nah, ini kalian harus perhatiin banget. Di sini kalau kalian mau daftar, standar minimal IPA kalian adalah upper second class honor degree. Karena penilaian di UK itu beda sama di Indonesia atau Amerika yang pakai sistem GPA atau IPK, kalian harus cek lagi apakah IPK kalian memenuhi dengan cara mengkonversinya ke sistem penilaian UK. Kalian bisa buka di International Qualification sendiri dan kalian cek untuk Indonesia. Nah, minimum requirement-nya untuk S1 or bachelor's degree, overall grade-nya itu 3,5 dari 4. Tapi kalau jurusan kalian minta first atau lebih tinggi lagi, maka overall grade-nya jadi 3,7 dari 4. Selain minimum IPK, kalian juga tentu harus memperhatikan language requirement. Di sini ada beberapa yang diterima, IELTS Academic, TOEFL, CAA, dan CPE. Yang paling umum itu biasanya orang ambil IELTS, standarnya overall band harus 7,5 dengan minimal di setiap bandnya itu 7. Selanjutnya adalah finance. Ada perbedaan yang cukup besar antara finance home student dengan finance overseas. Jadi untuk orang Inggrisnya sendiri yang single dan ke Cambridge tanpa bawa anak, mereka harus bayar sekitar 34.000 pound untuk course ini. Berarti kalau dibuat dalam rupiah sekitar 680 juta rupiah. Sedangkan kalau kalian mahasiswa overseas dari Indonesia, fee-nya itu lebih besar lagi. Tahun ini fee-nya adalah 50.000 pound atau sekitar 1 miliar. Ingat, 1 miliar ini juga cuman untuk studi selama 10 bulan. Jadi bahkan nggak full coverage untuk 1 tahun. Nah, setelah kalian baca overview-nya, lihat studi dan requirement-nya, serta memastikan finance-nya, kalian bisa lanjut dengan lihat how to apply. Di sini kalian perhatiin ada ketentuan an application is only complete when first you have submitted your application and supporting documents via the applicant portal. Jadi semua dokumen yang dibutuhkan itu udah disubmit ke applicant portalnya. Terus kalian udah membayar application fee. Di tahunku itu application fee-nya sekitar 800.000 rupiah. Dan terakhir, your referees have provided their references. Jadi kalau diminta referees, sebelum kalian submit, referees-nya itu harus sudah ngasih dulu reference mereka. Mungkin dalam prosesnya juga kalian akan diminta propose research title and research summary, tapi ini tuh nggak final dan nggak akan menjadi topik disertasi kalian, cuman untuk memperlihatkan kalian itu paham dengan course-nya. Apa aja yang dibutuhkan di jurusanku? Yang pertama adalah 2 academic reference. Jadi kalian harus dapat references dari dosen kalian sebelumnya, karena mereka sangat academic oriented. Mereka mau nerimanya referensi dari dosen. Nah, untuk reference ini kalian bisa cek lagi. Ada 3 kategori. I'm currently studying or finished studying in the last 3 years, yang berarti kalian harus ngasih referensi akademik. Dua-duanya harus dosen. I left higher education 4 to 6 years ago. Kalian udah lulus sekitar 4-6 tahun yang lalu. You should nominate 2 academic referees if you can. Kalau bisa kalian ngasih 2 rekomendasi akademik. Kalau enggak, kalian bisa ngerekomendasiin 1 atasan kerja. I left higher education over 6 years ago. Aku udah lulus dari 6 tahun yang lalu. Kalau itu kasusnya, kalau bisa ngasih rekomendasi akademik dua-duanya, tapi kalau enggak, kamu bisa ngasih 1 rekomendasi akademik dan 1 professional referees. Dan kalau di Cambridge ini, kalian cuma ngasih email referees kalian. Jadi nanti mereka sendiri yang wajib untuk buka email itu dan ngirim referensi
reference-nya, nggak bisa kalian yang ngirim reference untuk mewakili mereka. Waktu itu aku ngenominasiin reference dua-duanya dosenku. Yang pertama adalah dosen pembimbingku waktu tugas akhir, dan yang kedua adalah dekan yang dulu pernah mengajar 2 mata kuliah wajib di jurusanku. Terus apalagi yang dibutuhkan? Obviously transkrip akademik. Fun fact, aku punya nilai D di transkripku. Ini udah aku bahas di videoku sebelumnya, you can check it out if you are interested. Terus yang ketiga, kalian juga perlu ngasih CV atau resume terbaru. Nggak perlu panjang-panjang, CV ku waktu itu cuman 2 halaman, dan 2 halaman pun nggak full, kayak 1 halaman lebih sedikit. Nggak ada foto sama sekali dan very brief, cuman ngejelasin apa aja yang aku lakukan selama aku bekerja. Evidence of competence in English, kalian harus ngasih nilai IELTS juga yang tadi memenuhi 7,5, dan statement of interest sebanyak 5.000 karakter. Ini mandatory, sifatnya wajib. Nah, ini adalah esai yang akan memutuskan nanti kalian lulus atau enggak. Kalau kalian penasaran dengan esaiku yang bikin aku diterima ke Cambridge, tell me on the comment below and I will explain to you on another video. Nah, setelah kita membahas alur pendaftaran itu, I think kamu pasti udah dapat hintnya kalau yang paling penting adalah kamu harus mengenali jurusanmu. Curiosity dan academic rigor adalah persyaratan utama. Terus kekuatan esaimu, kalau ku baca sekarang esaiku sendiri banyak kurangnya, tapi di esai itu aku kelihatan banget passionate dan menunjukkan kalau aku tertarik dengan courseku dan tertarik untuk melakukan research di situ. So be passionate is a must. Terakhir adalah support. Kalian harus disupport oleh orang-orang di sekitar kalian, baik itu dosen akademik yang bisa memberi kalian rekomendasi atau mungkin atasan kalian di tempat kerja. Karena kayak yang tadi ku bilang, sistem rekomendasinya itu mereka sendiri yang harus ngisi. Jadi kalau mereka nggak niat, well, it wouldn't be good for you. Tapi tips paling penting yang bisa aku kasih adalah be confident in yourself. Selama pendaftaran itu, aku sama sekali nggak pernah mempertanyakan apakah aku bisa masuk atau enggak. Aku daftar aja dengan belief bahwa aku punya chance yang sama dengan semua orang di luar sana untuk bisa masuk ke Cambridge. So trust me, confidence, it will take you very far. I guess it's all I can share with you for today's video. Kasih tahu kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang esaiku atau tentang detail-detail lain dari pendaftaranku. Please like, comment, and share this video, dan jangan lupa subscribe ke channelku because it helps me a lot. That's all for this video. I hope it helps and see you guys on the next one, and bye!